saya Matthew Ray Sapunisang. Saya dari 9A nomor absen 16 akan melakukan percobaan bioteknologi pertanian dalam bentuk penanaman kacang hijau. Alat dan bahannya adalah 15 biji kacang hijau yang telah saya bagi menjadi 3. Ada biji yang berukuran besar, biji berukuran sedang, dan biji berukuran kecil. Terus ada 3 gelas plastik yang digunakan sebagai wadah penanaman biji kacang hijau tersebut. Terus ada kapas yang digunakan sebagai alas untuk kacang hijau tersebut. Ada label yang bertuliskan A, B, dan C. Yang A akan ditempelkan ke gelas plastik untuk kacang hijau berukuran besar. Terus yang B untuk biji kacang hijau berukuran sedang, dan yang C untuk biji kacang hijau untuk ukuran kecil. Terus ada penggaris tersebut ini untuk mengukur tinggi kacang hijau. Dan terakhir ada sendok dan gelas berisi air sebagai alat penyiram untuk biji kacang hijau. Langkah-langkah. 1. Pembuatan media tanam. Cara pembuatan media tanam dengan kapas adalah sebagai berikut. Siapkan alat dan bahan berupa 3 buah gelas plastik, kapas, stiker, dan juga air. Masing-masing gelas diberi stiker A, B, dan C. Masukkan kapas ke dalam 3 buah gelas plastik. Taruh beberapa buah kapas supaya menjadi alas yang cukup padat dan tebal. Kedua, persiapan benih kacang hijau. Pilih biji kacang hijau dengan kualitas yang baik sejumlah 15 biji. Bagi dan pisahkan menjadi 3 kelompok. 5 biji kacang hijau berukuran besar, 5 biji kacang hijau berukuran sedang, 5 biji kacang hijau berukuran kecil. Masukkan 15 biji kacang hijau tersebut ke dalam 3 buah gelas plastik yang sudah disiapkan. Masing-masing gelas berisi 5 biji kacang hijau sesuai dengan ukurannya. Gelas plastik A untuk biji kacang hijau berukuran besar, gelas plastik B untuk 5 biji kacang hijau berukuran sedang, gelas plastik C untuk 5 biji kacang hijau berukuran kecil. 3. Perawatan biji kacang hijau. Untuk hari pertama penanaman, siram biji-biji kacang hijau dengan 10 sendok air ke dalam masing-masing gelas. Letakkan media tanam atau 3 gelas berisi kacang hijau di tempat dengan pencahayaan sedang atau tidak langsung terkena sinar matahari. Selanjutnya, setiap hari biji-biji kacang tersebut harus disiram dengan 2 sendok air ke dalam masing-masing gelas. Dari hasil pengamatan, biji-biji kacang hijau akan mulai mengeluarkan akar dan batang di hari kedua. Selanjut, di hari ketiga sampai kelima, biji-biji tersebut akan mengalami pertumbuhan yang pesat sekitar 3-7 cm per harinya.
Berikut adalah foto perkembangan kacang hijau dari hari pertama sampai hari kelima. Hari pertama, kacang hijau sudah dipisah menjadi 3 bagian, yaitu kacang hijau yang besar, sedang, dan yang kecil, dan sudah dimasukkan ke dalam gelas plastik seperti gambar tersebut. Hari kedua, mulai tumbuh akar dan batang kecil. Hari ketiga, batang semakin tumbuh tinggi. Hari keempat, mulai keluar daun-daun kecil, dan batang berkembang dengan cepat. Batang mengalami pertumbuhan yang cepat pada hari kelima. Pada gambar tersebut terdapat tinggi biji kacang hijau pada hari kelima. Pada wadah A, ada yang berukuran 22 cm, 10 cm, 15 cm, 13 cm, dan ada satu biji yang tidak tumbuh. Dan rata-rata pada wadah A adalah 12 cm. Pada wadah B, ada biji kacang hijau yang berukuran 25 cm, 16 cm, 14 cm, 18 cm, dan ada satu biji kacang hijau yang tidak tumbuh. Dan wadah B memiliki rata-rata 14,6 cm. Pada wadah C, ada biji kacang hijau yang berukuran 24 cm, 15 cm, 17 cm, 1 cm, dan ada satu biji kacang hijau yang tidak tumbuh. Dan wadah C memiliki rata-rata 11,4. Sebagai catatan tambahan, wadah A berisi biji kacang hijau berukuran besar, wadah B berisi biji kacang hijau berukuran sedang, wadah C berisi biji kacang hijau berukuran kecil. Dan 0 adalah biji kacang hijau yang tidak tumbuh. Kesimpulan dari bioteknologi pertanian, yaitu menanam biji kacang hijau, ada 4 dari saya, yaitu biji kacang hijau membutuhkan waktu yang berbeda dan mereka menghasilkan tinggi yang berbeda-beda. Tinggi biji kacang hijau pada A, B, dan C tidak sama. Ada beberapa biji kacang hijau yang tidak tumbuh dikarenakan kondisi kacang hijau yang tidak terlalu bagus. Dan juga yang terakhir adalah proses pertumbuhan kacang hijau ini bisa terlihat mulai dari akar, dan habis itu batang, dan setelah itu mulailah keluar daun-daun. Itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video tentang bioteknologi pertanian. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.